Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, sungguh benar ya Bapa, kami tahu tujuan hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan bagaimana kami Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, adalah kami datang bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Bersujud ya Tuhan di hadapan-Mu, merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan, mengakui segala keberadaan kami yang kami syukuri. Di dalam Yesus Kristus kami telah dipenuhkan dengan segala berkat dan pertolongan. Karena itu ya Tuhan, kami menghargai kasih karunia Tuhan yang menjadi sumber sukacita, damai sejahtera dan berkat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, siang hari ini kami kembali dipersatukan di dalam pertemuan ibadah minggu kami Tuhan, bersama dengan semua saudara-saudara seiman kami yang sudah memberikan dirinya dan waktunya untuk kami bersama-sama memuji-muji nama-Mu ya Tuhan, dan kami kembali bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu, dan juga saudara-saudara kami yang mengikuti melalui live streaming Facebook maupun dari YouTube. Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami serahkan waktu yang ada di depan kami ini untuk kami bersama-sama dengar-dengaran akan setiap kebenaran firman kasih karunia Tuhan yang terus mengajar dan mendidik kami bagaimana tetap hidup setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Ya, ketinggalan, saya ambil dulu HP saya, Bapak. Ya, baik. Oke. Ya, salam kudus buat kita semuanya, saudara-saudara. Salam kudus, puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Titus pasalnya yang kedua. Ya, saudara, sangat bersyukur sekali kalau saat ini kita terus diperkenankan oleh Tuhan untuk belajar tentang kasih karunia-Nya. Amin. Itu adalah kata-kata kunci bagi kita semua. Apa kata kuncinya Bapak Ibu Saudara? Kasih karunia Tuhan adalah segalanya. Amin. Tanpa kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kita bukanlah siapa-siapa. Dan kita akan terus menjadi sangat berharga di hadapan Tuhan kalau kita terus mau dibentuk oleh kasih karunia-Nya. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada lagi cara lain untuk kita bisa melihat masa depan kita. Ya, saudara-saudaraku, selain daripada kita terus merenungkan bagaimana cara Tuhan membentuk kehidupan kita ini. Dan apalagi saudara-saudara, ya, kalau kita mendengarkan berita saat ini baik di media sosial maupun melalui televisi dan seterusnya, bahwa ternyata saat ini justru sia-sia dan menjadi sangat tragis. Orang-orang yang tidak bersalah pun itu akan menjadi korban. Jadi mengambil nyawa orang lain tanpa orang satu dengan yang lain. Dan saudara, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak bisa juga kita mengatakan bahwa kita tidak bisa lepas dari pengaruh yang seperti itu. Ya, karena apa? Karena kita juga bagian dari kehidupan sosial. Ya, kita juga berjuang untuk mempertahankan bagaimana. Maka saya semakin yakin, Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan yang sulit seperti itu, saya masih semakin yakin bahwa tanpa pertolongan Tuhan, nggak mungkinlah bisa kita ini bertahan. Amin. Jangan sesumbar. Tahu sesumbar Bapak Ibu Saudara, jangan menantang bahwa
kita akan bisa menghadapi situasi yang sulit, ya kan, akan baik-baik saja tanpa pertolongan Tuhan, bagi saya itu omong kosong, ya. Itu adalah satu sikap yang sangat keliru. Nah, karena itulah saudaraku, ya, kita sudah berada di posisi yang sangat tepat, di mana kita belajar untuk memperbaharui yang paling inti dalam hidup kita. Memajukan yang paling inti dalam kehidupan kita adalah apa? Yaitu pikiran dan hati kita. Amin. Nah, dan saudara, kita memperoleh kasih karunia Tuhan yang menghadirkan kepada kita semua pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan mungkin bisa habis, atau tidak akan mungkin bisa berhenti, atau tidak mungkin bisa menyusut atau berkurang dari kehidupan kita. Akan selalu terbuka, Bapak Ibu Saudara, ya, pengharapan itu. Nah, karena itulah kita terus mengisi, ya, pemahaman kita tentang kasih karunia Tuhan, karena di dalam kasih karunia Tuhan itulah kita terus bertumbuh. Bagaimana kita bisa bertahan kuat, bukan hanya bertahan saja, tapi apa? Dalam keadaan kuat. Ada bertahan tapi akhirnya juga runtuh. Tapi kita bertahan tetap kuat menghadapinya. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, ya, kita jemaat kudusnya Tuhan harus terus mengingatkan diri sendiri. Amin. Mengingatkan pada diri sendiri. Saudara dan saya jangan membuat suatu hayalan dalam hidup ini yang tidak didasarkan pada pengertian akan firman Tuhan. Saya kasih tahu aja Bapak Ibu Saudara, itu akan berakhir dengan kekecewaan. Itu sudah hasil penelitian yang benar berdasarkan firman Tuhan, saudara. Ya, nggak mungkin. Dunia ini udah terlalu tua, ya, saudara. Udah terlalu banyak pemikiran manusia di dunia ini yang sudah dipakai di sana, di sini, melakukan ini, melakukan itu, berbuat ini dan itu dan sebagainya. Saudaraku, kalau saudara menjadi seorang yang yang berjiwa peneliti, maksudnya adalah orang yang selalu penasaran, ya kan, penasaran untuk mencari sesuatu yang benar, pasti saudara menemukan jawaban dari sebuah pertanyaan bahwa apakah memang bisa diandalkan pikiran daripada manusia di dunia ini untuk membuat kita menjadi sejahtera sebagai manusia yang bertuhan, yang memiliki Tuhan. Nah, jawabannya adalah, saudaraku, kita belajar tentang kasih karunia Tuhan, ya. Bagaimana kasih karunia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan mengarahkan kita kepada hal-hal yang positif. Nah, kita lihat dulu saudaraku di dalam Titus pasalnya yang kedua, itu dulu yang akan kita baca, memulai firman Tuhan, bagaimana kasih karunia Tuhan menyanggupkan kita, ya. Jadi itu topik judul daripada perenungan firman Tuhan pada siang hari ini, ya, kasih karunia Tuhan yang menyanggupkan kita, ya. Nah, Titus pasal 2 kita akan membaca dari ayatnya yang ke-11. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara, dari ayat 11 di situ judul perikopnya dikatakan apa? Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Amin. Bagaimana dan di mana? Ayat 11 kita lihat. Pertama dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Dan siapa yang menyatakan? Kalau dinyatakan berarti dibuat menjadi lebih nyata. Yang tadinya gelap, yang tadinya abu-abu, menjadi terang. Siapa yang membuatnya? Dan bagaimana cara artinya? Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata bagi mereka yang percaya. Amin. Nah, saudaraku, nyata bagi semua orang yang percaya. Nyata bagi kita
ya jemaat kudusnya Tuhan di Gerika Makedonia ini. Itu dulu yang pertama kita syukuri. Karena apa? Karena ini abu-abu. Ya benar ya Bapak Ibu Saudara. Ini abu-abu. Kenapa abu-abu? Ya tanya aja lah, saudara-saudaraku, pengharapan semua orang tentang keselamatan. Ya kan? Coba aja ditanya teman-temannya, ditanya tetangganya Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Ada yang merasa bahwa dia sudah diselamatkan, tapi alasannya salah. Ya kan? Ada yang merasa bahwa dia nanti akan diselamatkan oleh Tuhan kalau sudah meninggal dunia. Ya kan? Ada yang merasa diselamatkan oleh Tuhan kalau dia mengumpulkan perbuatan baiknya, kebaikannya, tapi gak pernah jadi baik menurut Tuhan. Menurut orang itu mungkin dirinya sudah baik, tapi itu kan menurut kamu. Ya kan? Tahu nggak baik menurut Tuhan? Baik menurut Tuhan itu adalah sempurna, tidak ada kesalahan. Ada nggak orang yang seperti itu? Tidak ada, berarti tidak ada yang baik menurut ukuran Tuhan. Kenapa kita tidak mengenal kasih karunia-Nya saja? Karena kita pasti tahu bahwa kebaikan Tuhan itu yang menyelamatkan kita, manusia semuanya adalah hanya karena Tuhan Yesus telah melakukannya. Amin. Ya, bukan karena kita telah melakukannya, karena Tuhan Yesus telah melakukannya untuk kita. Saudaraku, ya, di mana dilakukannya dan bagaimana Tuhan Yesus melakukannya? Dia mati di atas kayu salib. Amin. Dan itulah pusat kehidupan kita. Jadi di dalam peristiwa itu Bapak Ibu Saudara, di dalam peristiwa kematian Yesus Kristus itu ada rencana Allah yang sangat mulia memberkati kehidupan kita dan menjadikan kita menjadi anak-anaknya, dan kita diberikan jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Sementara banyak orang Bapak Ibu Saudara masih berusaha. Semoga, mudah-mudahan, entah sampai kapan. Tapi saudara dan saya sudah tiba, sudah sampai duluan di situ. Tapi bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, karena kasih karunia Tuhan. Amin. Karena anugerahnya kepada kita melalui iman, karena kita percaya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Itu anak itu tolong jangan senyum-senyum. Dengar dulu di sini khotbah ya, ya nak ya. Dengar dulu khotbah sini dulu ya. Saya berharap seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Ya, nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kasih karunia Tuhan, ya, yang kita terima ini, saudaraku, sekali lagi, inilah yang paling berharga dari semuanya. Karena apa? Betapa tragisnya, betapa hinanya orang yang meninggal dunia tanpa keselamatan. Betul Bapak Ibu Saudara? Iya. Nggak ada artinya itu, saudara. Nggak ada gunanya itu. Makanya Yesus bilang lebih bagus orang itu tidak lahir ke dunia ini, kalau toh pada akhirnya binasa di lautan api neraka. Itu Yesus yang bilang. Mendingan orang itu jangan lahir ke dunia ini, kalau pada akhirnya dia mati harus binasa. Tapi itu sudah jauh dari saudara dan saya. Amin. Sudah jauh itu. Kata-kata itu tidak ada lagi dikenakan kepada saudara dan saya. Kenapa? Karena kita sekarang sudah menerima ya kehidupan yang ditebus oleh darah Kristus yang suci, yang tidak dihargai oleh dunia. Ya, saudara. Nah, karena itulah saudaraku, maka di ayat berikutnya dikatakan tentang kasih karunia Tuhan yang sangat berharga ini, yang sangat luar biasa ini, saudara-saudaraku. Ya, bukan hanya kita diberikan jaminan kepastian keselamatan masuk surga
Tapi selanjutnya ada juga jaminan berikutnya. Jaminan apa? Ia, kata ia itu apa? Siapa itu maksudnya? Itu udah pernah ditanyakan oleh Ibu Marbun dulu ya, Ibu Tota Mawarta Sigalingging dulu. Kata ia itu apa? Gitu kan, pernah. Masih ingat Ibu pertanyaannya? Nah, kalau saya ingat karena saya yang memberikan jawab, membantu memberikan jawaban atas firman Tuhan. Dikatakan ia mendidik kita, ia itu siapa? Kalau kita lihat ke atas tadi, yang dibicarakan di situ Tuhan Yesus atau kasih karunia-Nya? Iya, kasih karunia-Nya. Tapi karena kasih karunia ini bukan pasif, itu sebuah energi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nih, Saudara, kalau kurang fit badannya, minum apa? Minum vitamin. Kan bekerja kan? Bagaimana rasanya? Jadi ada rasa segar. Jadi tambah kuat, berenergi. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kasih karunia Tuhan itu adalah energi. Paham? Nah karena dia energi melakukan sesuatu di dalam diri kita, maka dipersonifikasikan namanya. Dengan kata apa? Ia. Ia itu kasih karunia Tuhan itu. Ia mendidik kita supaya kita apa? Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup menjadi bijaksana. Amin. Nah itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, di dunia ini tidak cukup hanya pintar. Banyak orang pintar di sini di dunia ini, tapi belum tentu dia bijaksana. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Pintar tapi tidak bijaksana, itu tidak akan lengkap, ya kan? Akan selalu terdapat hal-hal yang bisa membuat orang itu jatuh, ya. Nah, tapi di sini saudaraku, kasih karunia Tuhan itu dikatakan apa yang dilakukan kepada kita? Mendidik kita. Apa yang kita lakukan sama anak-anak kita? Mendidik mereka. Karena apa? Karena kita tahu mereka, anak-anak itu ya butuh ya pemahaman yang lebih. Amin. Ada nggak orang tua? Ya pokoknya begitu aja, nggak usah diajarin, ya kan? Nggak usah dikasih tahu bagaimana caranya pakai sepatu, bagaimana cara pakai baju, cara mandi, gosok gigi. Ada nggak orang tua kayak gitu? Nggak ada. Pasti dikasih tahu. Karena apa? Karena orang tua itu ingin agar berkembang pikiran anak itu, berkembang dia mempunyai satu kedewasaan. Betul Bapak Ibu Saudara? Dan untuk itu berarti butuh apa? Butuh orang yang mengasihi. Amin. Butuh orang yang peduli terhadap anak itu. Dan terbukti nggak berkembang Bapak Ibu Saudara? Iya terbukti berkembang. Anak itu bertambah dewasa dan mempunyai pengetahuan yang bisa dia pakai untuk menjadi anak yang mandiri. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya perlu memperoleh satu didikan. Pernah nggak saudara tahu ya, mendengar misalnya ada orang bilang, parah itu perbuatannya, itu sikapnya itu seperti orang yang tidak ada pendidikan. Apa itu? Orang itu berarti apa? Kalau Bapak bisa mendengar seperti itu, parah itu orang itu, kayak orang nggak punya pendidikan. Berarti apa? Apa yang terjadi? Cara ngomongnya nggak benar, asal-asalan, nggak becus, Bapak Ibu Saudara, nggak ada etika, ya kan? Nggak menghormati orang lain, nyerocos, nggak jelas. Itu orang biasanya bilang apa? Kayaknya orang ini nggak ada pendidikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan itu apa? Buruk. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan sudah tahu bahwa kita ini membutuhkan bimbingan dari Tuhan, saudaraku, agar kita bisa menghidupi apa yang
menjadi kehendak Tuhan menurut kasih karunia-Nya. Amin. Jadi kasih karunia Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, ya, selain daripada menyelamatkan kita, membuat kita juga menjadi orang-orang yang terdidik. Ini Bapak Ibu Saudara, tidak mesti maksudnya duduk di universitas dan sebagainya, bersyukur kalau punya kesempatan seperti itu. Tapi memang di universitas ada kasih karunia Tuhan diajarkan. Enggak, ada di mana? Di dalam Alkitab. Dan itu luar biasanya Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara dan saya tidak perlu harus berpikir keras berapa uang yang harus dikeluarkan, ya, berapa uang semesteran yang harus dikeluarkan. Bagaimana? Cuci muka dulu. Jangan gini terus kirain mengiyakan omongan saya, tahu-tahu karena ngantuk, ya kan? Aduh, dari tadi dia gini terus dia. Ternyata karena ngantuk dia. Cuci muka aja. Enggak apa-apa kita. Bila penting kita kalau ada sambal di situ apa? Makan. Benar nggak saudara? Lah iya, memang kenapa mati kita karena itu? Enggak kan? Iya, mendidik diri kita untuk kita bisa jadi lebih baik. Nggak apa-apa, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka, ya, karena di dunia ini nggak bisa dielakkan lagi. Dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, adalah persaingan, bukan perlombaan. Perlombaan beda lagi. Kalau dunia itu berpikir apa? Persaingan. Dan persaingan itu cenderung saling menjatuhkan. Kalau perlombaan lain lagi. Perlombaan tahu rule-nya, ada aturan mainnya. Ya kan? Nah, kalau di dunia ini saudaraku, ya, kita tahu bahwa ya, hukum rimba masih terus menguasai dunia ini. Apa yang membuat dunia berubah menjadi hukum kasih? Apa, Bapak Ibu Saudara? Mereka tidak menerima kasih karunia Tuhan yang bisa mengubah pikiran mereka. Mereka tetap hidup dalam hidup yang lama. Iya kan, Bapak Ibu Saudara? Semua orang akan tetap berpikir tentang dirinya sendiri. Nah, saudara dan saya datang, ya, hadir ke dunia ini, masuk di dalam satu komunitas yang disebut dengan sebagai apa? Komunitas tubuh Kristus, dengan suatu pandangan yang baru. Tidak perlu kita harus ikut-ikutan dengan dunia ini tentang cara pandang kita ke depan. Tuhan menetapkan bagi kita siapa kita dan bagaimana kita ke depan. Asal saudara berpegang teguh pada kebenaran itu. Amin. Ya. Nah, karena itu saudara dikatakan ia mendidik kita supaya kita bisa meninggalkan apa? Kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, karena itu tidak baik buat kita. Ya kan? Untuk apa Tuhan mengajarkan itu kepada kita supaya kita meninggalkan itu? Karena itu tidak baik untuk masa depan kita. Tapi Tuhan mau supaya kita apa? Kita hidup menjadi bijaksana, apalagi adil dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Kalau pikiran kita kacau, bisa nggak kita beribadah, Bapak Ibu Saudara? Borok, ya kan? Iya, berdoa aja apa? Ya, malas ya. Makanya setiap pagi kita ada ibadah pagi kita, ya kan, Bapak Ibu Saudara? Kita berusaha terus untuk menyesuaikan keinginan kita seperti yang Allah kehendaki. Amin. Karena kita mau menjadi orang yang terdidik, yang terlatih untuk berpikir benar di hadapan Tuhan, dengan tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan dunia. Betul Bapak Ibu Saudara? Iya, kita harus mempunyai satu keteguhan di dalam hati kita bahwa kita harus menjalani kehidupan kita untuk mengalami kemajuan demi kemajuan. Pastikan itu ya Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya, dalam diri saudara dan saya harus memastikan itu. Iya kan? Tinggal caranya kita apa? Belajar. Amin. Berdasarkan didikan daripada firman Tuhan. Itu dulu komitmen kita bersama. Ya, di dalam keluarga kita tidak ada satupun yang tidak mempunyai keyakinan bahwa dia memiliki tujuan untuk menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Itu dulu Bapak Ibu Saudara. Tetapkan di dalam hati saudara, dalam hati orang-orang yang
tinggal di rumah saudara, ya, keluarga. Nah, karena itulah saudaraku, ya, maka dikatakan, ya, supaya kita terlatih bijaksana, hidup beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Beribadah di sini, Bapak Ibu Saudaraku, ini pengertian yang luas. Jadi kalau tadi seperti disampaikan oleh, contoh disampaikan oleh Pak Sinaga tadi, saya di tempat kerjaan saya berusaha memikirkan kebenaran yang saya pelajari, saya menerapkan dalam lingkungan kerja saya. Itu beribadah namanya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena beribadah itu adalah menyadari bagaimana kita terhubung dengan kehendak Tuhan dan kita bertindak dalam pekerjaan kita. Itu beribadah namanya. Karena ada juga orang di gereja tapi tidak beribadah. Benar enggak? Bagaimana contohnya? Dia pikirannya melanglang buana ke tempat yang lain. Itu bukan beribadah namanya, ya kan? Saudaraku. Nah, beribadah itu kita merasakan bagaimana kita damai sejahtera, ya kan, di dalam puji-pujian kita. Amin. Iya, di dalam puji-pujian kita mendengarkan pengalaman, kesaksian anak sekolah minggu dan seterusnya, ya kan, kita mendengarkan dan mengerti lebih lagi tentang firman Tuhan dan kita bisa terapkan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saudara, oleh karena itulah Tuhan ingin menolong kita agar dikatakan ayatnya yang ke-13 dengan, ya, menantikan penggenapan pengharapan kita yang apa? Yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidaklah cukup orang hanya mengatakan saya pengikut Yesus, saya rajin ke gereja, saya melayani, saya latihan kor, saya menyanyi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu semua bisa saja itu masih palsu. Iya, saudara. Kenapa masih bisa palsu? Motif-motif daripada diri manusia itu karena ingin barter dengan Tuhan, ya kan? Apa? Dagang dengan Tuhan. Bagaimana kalau misalnya Tuhan tidak memberikan kesejahteraan atau kamu misalnya menghadapi cobaan iman yang berat? Bagaimana? Masih nggak kamu akan menyembah Tuhan? Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Masih atau tidak kamu akan tetap ikut kebenarannya? Atau langsung apa? Buyar semuanya. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara dan saya terus belajar untuk diperlengkapi menjadi kuat. Amin. Mengantisipasi kalau ada terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan di dunia ini, saudaraku, saudara tetap bisa bijaksana, menjadi orang yang bijaksana, tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, karena itu saudaraku dikatakan, maka menantikan sambil atau dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Di mana dan kapan? Kalau orang mau menikah ditanya, kenapa kamu, apa alasannya kamu mau menikah? Ingin seperti siapa? Saya kalau konseling Bapak Ibu Saudaraku, saya tanya begitu. Kenapa kalian mau married ingin bahagia? Seperti siapa? Contoh, kasih tahu saya seperti siapa? Ya kan? Susah kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti siapa contohnya? Bapak dan ibumu? Atau siapa? Ya kan? Siapa contohnya? Jadi kita jangan pakai alasan yang duniawi seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya kan? Nah, kamu mau menikah, mau married karena apa? Pokoknya kamu ingin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dan untuk itu kadang-kadang harus pengorbanan, kan? Benar Bapak Ibu Saudara? Iya, itulah. Kalaupun itu harus ada pengorbanan yang harus dilakukan di situ, asal itu adalah untuk tujuan, ya, membuat kita tetap bisa taat kepada kehendak Tuhan, maka kebahagiaan kita yang sesungguhnya adalah bukan di sini, Bapak Ibu Saudara.
Keliru kalau orang bilang aku ingin di dunia hidup bahagia. Menghayal kali. Iya kan? Makanya kamu jadi egois, nggak mau nolong orang. Karena apa? Ya kamu ingin bahagia terus sih. Iya kan? Nggak peduli dengan orang lain, masalah orang lain kamu tidak peduli, hanya dirimu sendiri yang kau pikir. Ya karena apa? Karena kamu ingin bahagia, itu tujuan hidupmu. Dan itu nonsens, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada seperti itu. Waktu Yesus di dunia ini memang seperti itu dia. Nggak kan? Malah banyak apa? Mengalami ya sengsara, caci maki dan sebagainya. Dia salah atau tidak? Tidak. Rasul Paulus keluar masuk penjara, Bapak Ibu Saudara. Siapa mau hidup seperti itu? Hanya mereka yang mengerti kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu sudah dikatakan tadi di situ, sambil menantikan pengharapan kita yang full, penuh bahagia. Kapan Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi orang yang mengejar-ngejar kebahagiaan di dunia ini, pasti dia akhirnya jadi apa? Ya bukan kecewa lagi Pak, meram-meram gitu. Karena apa? Karena itu sama dengan menjaring angin. Angin bisa dijaring nggak Bapak Ibu Saudara? Nggak bisa lah. Menjaring ikan bisa dapat. Kalau jaring angin, ya kan? Amin Saudara. Ini Saudara, lalu apa? Kebahagiaan hidup yang sebenarnya itu bukan di sini, Bapak Ibu Saudara. Jangan kecewa. Jangan saudara dan saya berupaya sekuat tenaga untuk menjadi bahagia di sini. Itu pasti terhancur, Bapak Ibu Saudara. Karena itu berarti kekuatan sendiri yang bekerja di situ. Ya kan, tanpa pengertian yang benar. Sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kapan itu saudara? Ayatnya yang ke-14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguruskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Terakhir, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah semua dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Jadi kapan saudara kebahagiaan ini akan kita rasakan sepenuhnya? Pada saat Yesus Kristus menyatakan kemuliaannya nanti waktu kita berjumpa dengan Dia. Amin. Di sini saudara, kita harus menjadi terdidik. Amin. Jangan polos-polos tanpa pengertian yang benar. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kalau ada hal-hal yang sulit kita alami di sini, jangan gampang kecewa. Memang bukan di sini tempatnya yang ideal. Ya, saudara. Tapi kita bertahan oleh kasih karunia Tuhan karena ada satu pengharapan bagi kita semuanya. Semuanya akan diakhiri dengan penuh bahagia. Tapi bukan sekarang, amin. Nanti. Makanya kita bertekun dalam semuanya itu. Ada saudara, kalau enggak tiap hari kecewa mulu kita, kecewa terus tiap hari. Habis nggak ngumpul gitu nyawanya, ya kan, pecah-pecah gitu, ya kan. Kalau ngumpul nyawanya berarti apa? Kekuatannya juga apa? Full. Yaitu pengharapan kita. Amin saudara. Saya akan tetap setia kepada Tuhan apapun masalah yang harus saya hadapi. Amin. Pengharapan saya bukan karena apa kata orang lain, tapi apa kata firman Tuhan. Saya tetap percaya walaupun saya tidak melihat. Amin. Terus tancapkan di dalam hati saudara setiap hari, ya kan, sehingga saudara menjadi terdidik di dalam kasih karunia Allah,
tidak mudah diperhatikan oleh keadaan. Amin, saudara. Dan tidak mengingini hal-hal yang tidak membuat saudara untuk bertumbuh dalam iman. Ya kan? Tapi saudara tetap tekun di dalam hal bagaimana kasih karunia Allah mendidik dan melatih saudara dan saya untuk terus menaruh harap kepada Tuhan Yesus bahwa semuanya ini kita lakukan dengan pengertian yang benar. Amin. Iya. Nah, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari, saudara dan saya sudah pas di posisi yang tepat. On the track namanya. Amin. On the track, berada di posisi yang tepat. Saudara sedang berjalan dan berlomba untuk hidup dipenuhi dengan kekuatan daripada kasih karunia Allah. Ada terang firman yang terus mendidik kita. Bukan orang yang enggak berkualitas lagi dalam berpikir. Bukan hanya sembarangan lagi membuat pilihan. Amin, saudara. Tapi sudah berpikir dengan sadar dan mempunyai pertimbangan yang matang. Rindu saudara seperti itu? Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, jadi dengan demikian saudara, kita akan dipakai oleh Tuhan juga menolong orang lain. Meningkat lagi, amin. Setelah kita menolong diri kita, dalam arti kita sudah memberikan diri kita menjalani proses pembentukan Tuhan, amin. Kita kemudian dipakai Tuhan untuk menolong orang lain menjalani pembentukan Tuhan. Indah kan kehidupan kita, saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkaulah yang memampukan umat-Mu ini untuk menjadi terdidik, terlatih, dan menjadi kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Satu-satunya sumber pengharapan dan kekuatan kami, di mana suatu saat nanti ketika Yesus Kristus menyatakan kemuliaan, itu adalah kebenaran dan itu adalah sungguh-sungguh nyata. Dan kami rindu ya Bapa, supaya setiap kami orang-orang kudus, menjadi kudus ya Tuhan, terus membawa diri mereka terlatih dan dididik terus. Atau mari ya Tuhan, memanfaatkan waktu yang ada untuk belajar terus ya Bapa, belajar terus memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan kami percaya Tuhan akan memenuhi apa yang kami perlukan supaya kami tetap bisa taat kepada-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, diberkati